Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah. Sore hari ini kita lanjutkan bab yang kedua yang membahas tentang adab-adab seorang alim terhadap ilmu dan juga terhadap jamaahnya atau santri-santrinya. Ada sekitar 8 macam adab-adab yang berkaitan dengan diri sendiri, yang nanti juga ada yang berkaitan dengan ilmu dan yang berkaitan dengan orang lain. Kita masih membahas adab yang berkaitan dengan diri seorang alim. Jadi nanti kalau antum jadi orang alim, yang pertama kemarin yang harus dilakukan adalah dengan ilmunya itu dia semakin tawadhu serta merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang alim itu harus menggunakan ilmunya padi. Kita kan bisa lihat tuh, tiap hari bisa menyaksikan padi, apalagi yang sudah menguning, semakin dia berisi semakin merunduk. Maka orang alim pun demikian. Ketika ilmunya masih sedikit, buku yang dia baca belum banyak, gurunya masih 1-2 orang, wah, kalau bicara vokal selalu mendongak ke atas, merasa a'lamul qaum, merasa paling ngerti, paling pinter dibanding yang lain. Tapi kalau dia sudah mulai banyak baca buku, sudah mulai banyak mendengar, banyak diskusi, sudah mulai banyak hafalannya, sudah mulai banyak referensinya, sudah mulai banyak guru-gurunya, maka dia akan semakin merunduk, merasa tidak memiliki apa-apa. Karena wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas langit masih ada langit, di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih alim. Di atas kita masih banyak yang lebih alim. Yang tidak diketahui, yang tidak terkenal jauh lebih banyak daripada yang diketahui atau yang dikenal. Maka orang yang berilmu, adab yang pertama dia harus tawadhu dan merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya amanah, punya tanggung jawab menjaga dan memelihara ilmu, punya kewajiban untuk menunjukkan asar atau bekas-bekas jejak-jejak ilmu yang dia miliki sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Kalau dia adalah orang alim, bukan dilihat pakaiannya, bukan dilihat dari ciri fisiknya, penampilannya pakai sorban atau pakai imamah, pakai gamis seperti penampilan misalnya masyayikh, bukan seperti itu. Tapi lebih pada ketawaduannya. Walaupun calon-calon ulama juga tidak salah kalau sudah membiasakan diri dengan berpakaian khas ulama. Karena kalau kita terbiasa memakai pakaian khas ulama, pakaian-pakaian yang memang disunnahkan seperti imamah, kalau diniatkan memakainya ittiba kepada Rasulullah dapat pahala. Dan gak ada hubungannya imamah, gamis dengan tradisi orang Arab. Pakaian-pakaian itu adalah pakaian yang memang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diniatkan pakai gamis warna putih, pakai sorban, itu kalau diniatkan ittiba kepada Rasulullah dapat pahala. Karena itu adalah sunnah. Yang tidak juga tidak apa-apa. Misalnya pakai songkok nasional, pakai peci hitam juga tidak apa-apa. Pakai peci putih boleh. Yang penting tidak pas sholat pakai topi, gambar kelinci misalnya, ya tentu tidak layak. Maka seorang alim itu harus ada asarnya yang menunjukkan kalau dia adalah seorang alim. Orang itu tahu, oh dia seorang alim. Meskipun seorang alim boleh dia memakai baju kasual, boleh dia memakai kaos, boleh dia memakai kemeja, pakai celana, pakai jeans, boleh, asal menutup aurat.
Ya nggak boleh itu pakai misalnya kaos dalam atau kaos kutang, jalan-jalan di tengah jalan di pasar. Tentu hal itu akan menghilangkan murahnya. Nggak pantas lah seorang alim kok misalnya pakai singlet, apalagi kelihatan pusarnya, nggak bagus. Maka harus ada adab yang dijaga terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, as-tsani, yang kedua yang menjadi pembahasan kita sore hari ini adalah ayyasunal ilma kama sanahu ulama'us salafi. Adab yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang alim adalah senantiasa menjaga ilmunya dijaga sebagaimana para ulama salaf menjaga ilmunya. Wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu min al-izzah min al-izzati wasyarafi fala yudhilluhu bidhahabihi wa mashihi ila ghairi ahlihi min abna'id dunya. Yang kedua, yang pertama tadi dia punya kewajiban untuk menjaga ilmunya sebagaimana para ulama. Yang kedua, wa yaqumu lahu, dan dia berdiri untuknya, maksudnya berkhidmat. Berdiri itu maksudnya dia khidmat, dia sebagai pelayan ilmu. Bima ja'alahu Allah ta'ala lahul izzah atau lahul izzah wasyaraf, termasuk juga kemuliaan. Dia berkhidmat terhadap ilmunya itu karena dia tahu bahwa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya itu adalah sumber kemuliaan. Ilmu itu izzah, keluhuran, kemuliaan, keluhuran. Maka tidak layak kalau seseorang yang membawa kemuliaan, keluhuran dia melakukan hal-hal yang hina. Maka fala yudhilluhu, jangan sekali-kali merendahkan ilmu. Kalau nanti antum sudah dikasih ilmu sama Allah, misalnya dikasih ilmu bisa membaca Quran dengan baik dan benar, maka jangan sekali-kali merendahkan ilmu yang Allah sudah berikan kepada kita itu. Dengan apa? Bidhahabihi, dengan berangkatnya dia, wa masyihi, atau berjalannya dia, ila ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan berilmu. Jadi kalau menurut Ibnu Jum'ah, salah satu su'ul adab yang tidak baik adalah ketika seorang yang berilmu, seorang guru, dia mendatangi muridnya, dia ngajar ilmu misalnya privat, datang ke rumah satu, ke rumah yang lain, mendatangi satu orang ke orang yang lain. Padahal seharusnya dia menyadari bahwa dia itu dianugerahi oleh Allah ilmu, bukannya dia yang mendatangi untuk mengajarkan ilmu itu, melainkan murid-muridnya yang datang kepadanya. Ibarat sumur, tahu sumur? Atau mata air. Ilmu itu ibarat mata air. Maka orang yang butuh yang datang ke mata air itu untuk mengambil airnya. Tapi ada ya, tipikal ulama itu seperti sumur, ada yang seperti teko. Tahu teko? Teko itu kan dibawa kemana-mana, dituangkan ke sana, dituangkan ke sini, dituangkan ke sebelah sana, ke sebelah sini. Tapi ada yang seperti sumur, tidak pernah kemana-mana, tapi orang yang berhajat akan ilmu datang. Ya, misalnya kalau di dunia pesantren, masyayikh atau pengasuhnya atau ulamanya, ya udah standby aja di pesantren. Dia punya amanah mengajarkan ilmu, santrinya yang datang. Jadi yang mendatangi ilmu itu santrinya, bukan gurunya. Walaupun nanti akan dijelaskan hukum seorang guru mendatangi murid. Tapi terkait dengan adab, nanti kalau antum sudah jadi seorang alim, fala yudhilluhu, jangan hinakan ilmu itu, bidhahabihi wa masyihi ila ghairi ahlihi min abna'id dunya, apalagi hanya untuk kepentingan dunia. Min ghairi daruratin, min ghairi daruratin, selama bukan karena unsur darurat.
au hajatin, atau bukan karena ada hajat, keperluan, au ila may yata'allamuhu minhum, au ila may yata'allamahu minhum. Selama tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan terhadap orang yang diajarkan dari ilmu tersebut kepada mereka. Wa in 'azuma sya'nuhu, meskipun orang yang didatangi itu memiliki kedudukan yang tinggi, wa kabura qadruhu, dan juga besar pengaruhnya. Misalnya nanti tiba-tiba ada yang WA, Ustadz Hanafi bisa nggak ngajar anak saya di rumah? Gimana kira-kira? Ustadz Hanafi berkenan nggak? Antum iya atau jawab Anda yang datang ke rumah? Kalau mau diajari ngaji, Anda yang datang ke rumah, bukan saya yang ke rumah Anda. Keren itu. Tapi kalau misalnya alasannya tidak mendasar, wah mumpung ada yang mau belajar, saya tak ngajar, nggak apa-apa lah. Yang namanya juga ustadz baru, baru, bukan ulama. Akhirnya yang datang hujan kehujanan, panas kepanasan, kan kasihan banget itu. Ya Allah, dia punya ilmu, tapi ilmunya dihinakan dengan seperti itu. Tidak sedikit orang tua yang tidak objektif, bahkan tidak menghargai ilmu. Kalau manggil guru matematika, guru les, guru piano, guru biola, organ, bayarnya mahal. Begitu manggil guru Quran, nggak dibayar. Kasih air putih, hanya ucapan terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ada yang seperti itu? Ya karena masih begitu banyak orang yang mendatangi. Coba kalau seandainya kita nggak mau datang, kecuali mereka yang datang, tambah gak ada yang mau ngaji itu. Ya bagaimana lagi? Kadang kalau kita tidak datang, para asatid, guru-guru TPA itu tidak aktif, nggak ada yang ngaji. Ya udahlah, diniatkan itu bagian dari dakwah. Walaupun seharusnya bukan gurunya yang datang ke rumah, tapi santri-santrinya yang mendatangi guru. Meskipun yang mau belajar itu adalah anaknya orang besar, anaknya pejabat, anaknya orang kaya, nggak urusan. Jangan kalau misalnya dipanggil anaknya orang kaya, langsung sami'na wa ata'na. Begitu yang minta diajari ngaji, anaknya orang tidak punya, beribu-ribu alasan kita berikan kepada mereka. Jangan ya. Bahkan kalau bisa kita relalah, tidak apa-apa kita jalan, tidak apa-apa kita hujan kehujanan, atau bahkan tidak digaji, tidak dikasih apa-apa, selama masih ada orang yang mau belajar, kita datang tidak apa-apa. Karena level kita bukan level ulama. Kalau levelnya level ulama, ya seperti sumur tadi yang didatangi. Kalau levelnya masih level teko, kita yang mendatangi, dituangkan satu tempat ke tempat yang lain. Qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri mengatakan, hawanun bil ilmi, di antara bentuk merendahkan ilmu adalah ayyahmilahu, jika membawa ilmu tersebut al-alimu, orang yang alim. Di antara bentuk merendahkan ilmu adalah tatkala seorang alim membawa ilmu itu atau mengajarkan ilmu tersebut ila baitil muta'allimi, ke rumah-rumah murid-muridnya, ke rumah santri-santrinya. Ini kan banyak terjadi ya, guru yang mengajar les privat. Kalau kata Imam Az-Zuhri, itu termasuk bentuk pelecehan terhadap ilmu. Seharusnya santri yang datang ke rumah, bukan guru yang datang ke rumah. Tapi nanti ada pengecualian, kapan kita boleh datang ke rumah santri, kapan kita harus jaim, kapan kita harus konsisten. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu perkataan Imam Malik ketika
putra Harun al-Rasyid akan belajar. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Santri yang datang ke rumah guru, bukan guru yang datang dari satu rumah ke rumah santri yang lain. Fa in da'at hajatun ila dzalika au daruratun. Nah, apabila memang kondisinya tidak memungkinkan, ada hajat yang sangat urgen, au daruratun, atau dalam keadaan darurat, aw yaqtadathu maslahatun diniyatun, atau memang ada kemaslahatan diniyah atau maslahat yang syar'i, rajihatun, yang unggul, ala mafsadati badlihi, daripada sisi negatifnya, wa hasunat fihi niyatun shalihatun, dan orang yang mengajarnya punya niat yang baik, orientasinya bukan popularitas atau bukan mencari keuntungan duniawi, tapi niatnya memang mengajar, fala ba'sa bihi insyaallah taala, maka tidak mengapa. Jadi kalau yang mengajar itu memang punya niat yang tulus dan dia tahu bahwa datang itu lebih maslahat daripada santri yang datang kepadanya, maka itu tidak mengapa. Sudah maghrib ya? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.